Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Desra Yakub. Nomor BP saya 17 10 11 52 61 0601. Saya berasal dari kelas SI 12. Di sini saya akan meresume beberapa materi yang diberikan oleh Bapak dengan judul yang pertama, implementasi sistem SI. Pengertian dari implementasi sistem SI merupakan salah satu tahap pengolahan sistem di mana yang bertujuan untuk mengoperasi apakah SI sudah siap dijalankan atau belum. Implementasi sistem terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, implementasi menetapkan rencana implementasi. Langkah-langkah untuk menentukan rencana implementasi. Yang pertama, menentukan anggaran biaya. Dengan membuat anggaran biaya dapat mengontrol atau mengendalikan biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, mengatur waktu atau penjadwalan. Di sini kita bisa membuat jadwal agar tidak membuang-buang waktu dalam merencanakan implementasinya. Masuk yang kedua, yaitu melakukan kegiatan SI. Melakukan kegiatan SI terbagi menjadi beberapa langkah. Yang pertama, menentukan pemilihan personel. Di sini untuk menentukan pemilihan personil atau pekerja, kita harus menggunakan dengan beberapa cara seperti ceramah atau seminar atau simulasi dengan pelatihan-pelatihan pemilihan personel tersebut. Yang kedua yaitu pemilihan tempat dan instalisasi HW dan SW. Yang ketiga, pemrograman dan testing program. Di sini pemrograman yaitu membuat rencana program yang telah kita buat, maka kita akan menguji apakah program tersebut sudah siap untuk dijalankan atau belum. Yang keempat yaitu testing system. Testing system merupakan pemeriksaan kembali pada sistem-sistem yang telah kita buat, apakah masih ada kesalahan atau belum. Jika sudah ada kesalahan, maka perlu perbaikan untuk sistemnya. Yang kelima yaitu konversi sistem. Meletakkan sistem baru agar tidak ada masalah yang akan timbul. Jika setelah membuat testing sistem, maka kita harus meletakkan sistem baru untuk pemulihan sebuah sistem. Masuk ke dalam materi kedua yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan di sistem di sini yaitu memelihara, bertanggung jawab, menjamin atau mengontrol kelangsungan pengembangan sistem yang telah kita buat. Setelah melakukan implementasi sistem, maka kita harus memelihara sistem yang telah kita buat. Proses-proses yang tercangkup dalam pemeliharaan sistem. Yang pertama, memantau pengoperasiannya. Karena terjadinya kesalahan, kita tidak tahu apakah kesalahan tersebut datang dari luar ataupun dari dalam. Di sini kita perlu memantau beberapa sistem agar mencegah terjadinya kesalahan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode secara langsung atau tidak langsung. Dengan pemilihan personel yang lebih baik, mungkin saja sering terjadi kesalahan, tidak akan menjamin bahwa kesalahan itu tidak akan terjadi. Di sini kita perlu memantaunya dengan secara dua metode, yaitu metode langsung atau tidak langsung. Secara langsung kita datang ke lapangan untuk memantau personel-personelnya. Yang kedua, tidak langsung kita melakukannya dengan komunikasi atau media atau memantau secara perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang kedua, antisipasi gangguan kecil. Gangguan kecil mungkin berarti akan tidak bermasalah, namun jika gangguan kecil ini bisa membuat kesalahan yang lebih fatal lagi jika tidak diatasi. Kita tidak tahu kesalahan atau gangguan dari manapun, meskipun itu gangguan kecil maupun besar. Yang ketiga, penyempurnaannya. Di sini penyempurnaan sebuah sistem yang telah kita buat, yang telah kita jalankan secara terus-menerus dengan menambahkan atau mengolah kembali beberapa tampilan atau mengupdate beberapa tampilan yang harus kita update agar sebuah sistemnya menjadi lebih sempurna dan lebih baik lagi daripada sistem sebelumnya. Yang keempat itu antisipasi faktor dari luar aplikasi, seperti seringnya terjadi virus atau adanya virus-virus yang membuat sistem atau aplikasi tersebut menjadi rusak atau fatal.
Kedua, kehilangan data. Kehilangan data bisa jadi pencurian terhadap data oleh oknum-oknum yang tidak terjawab. Makanya kita perlu pemeliharaannya dengan cara menjaga atau mengunci sistem yang telah kita buat. Yang ketiga, sistem diakses orang lain. Untuk itu, agar tidak diakses oleh orang lain, kita selalu memantau apakah sistem kita sudah sempurna atau belum. Tapi masih perlu dilakukan pengecekan bahwa tidak ada sistem yang diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan diri sendiri. Baiklah, sekian dari resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.